Kira ada dalam sejarahnya eh, di Indonesia misalnya ada juga kasus. Kemarin waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu digugat, lalu diputuskan inkonstitusional, walaupun ada kata bersyaratnya, kan juga sebuah kemenangan juga kan? Oke, pernah dikatakan itu ya? Iya, saya menganggap itu Iya. bagus. Saya kira Dalam ini keseluruhan atau mungkin pasal-pasal tertentu? keseluruhan kan, karena yang itu kan uji uji formil, Oh gitu. belum uji material, belum uji pasal per pasal. Oh gitu. Yang dipersoalkan adalah prosesnya itu elitis, tidak transparan, tidak melibatkan partisipasi publik. Dan itu diterima kan argumentasi dari orang yang mengajukan petisi ke MK. Oh, Bisa, oh bisa. bisa. Kan menang itu sebuah kemenangan. Contoh lagi, Muhammadiyah menggugat Undang-Undang Sumber Daya Air. Ya. Saya lupa tahun berapa. Ya, yang intinya di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu adalah ada unsur privatisasi air. Oh ya. Ya. Sementara konstitusi mengatakan bahwa air itu adalah hal yang sangat eh, mendasar bagi hajat hidup masyarakat. Dia nggak boleh diprivatisasi. Lalu kemudian digugat, dibatalkan tuh undang-undangnya Oh ya. oleh MK. Iya, Baru tahu saya itu dibatalkan. iya dibatalkan. Tapi itu sudah berapa tahun yang lalu gitu. Artinya menurut saya di dalam hal tertentu masih ada possibility untuk masyarakat itu memenangkan pertarungan hukum di pengadilan itu. Tetapi, ya ini, tetapi memang dalam banyak kasus-kasus yang digugat di pengadilan itu yang terkait dengan relasi dengan kekuasaan langsung, itu hakim MK itu sepertinya agak sulit ya, agak sulit untuk berani vis-a-vis dengan kekuasaan. Ya, makanya dalam banyak kasus putusannya itu kan 5-4. 5-4 tuh 5 hakim MK itu cenderung loyal kepada pemerintah dan DPR. Empatnya itu ya duanya itu berani dissenting opinion, dua lagi itu kadang-kadang ya ke kanan atau ke kiri gitu. Disitulah saya mengatakan independensi lembaga peradilan itu sangat penting. Kualitas hakim. Makanya riset saya itu 10 tahun tentang seleksi hakim MK. Bagi saya itu sangat penting. Selama seleksi hakim MK itu bagus, kita akan dapat hakim MK yang bagus. Kalau kita dapat hakim MK yang bagus, kualitas putusannya akan bagus. Selama sistem seleksinya tidak bagus, kita akan dapat hakim MK yang tidak pasti bagus. Dan selama itu juga kita akan kecewa dengan putusan MK. Ya, kalau selama ini gimana hasilnya? Tadi saya sudah katakan, kadang-kadang masih bisa pertarungan itu dimenangkan dalam kasus-kasus tertentu. Ya, sumber daya air, ya enggak? Undang-undang Cipta Kerja. Tapi dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan kekuasaan, presidensial threshold itu sudah 30-an kali diuji kan nggak pernah lolos, nggak pernah menang. Baru setelah saya pemilu dimenangkan. Berarti kan ada konteks politik yang bicara di situ. Saya juga sudah meriset banyak putusan MK termasuk yang berrelasi dengan kepentingan kekuasaan itu biasanya 5-4 gugatannya ditolak. 5 itu menolak. Kalau dia menolak berarti dia pro terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Ya kan? 2 hakim itu berani dissenting opinion. Dissenting opinion itu adalah hakim minoritas yang berbeda dengan mayoritas hakim. 2 hakim itu dia kadang-kadang ke kanan, kadang kiri. Ya. Biasanya begitu ya. Iya. Hakim MK yang 9 itu kan diusulkan oleh 3 dari Presiden, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Ya kan? Nah, masalahnya di Indonesia kita tidak punya mekanisme seleksi yang standar. Ya itu masalahnya. Mahkamah Agung itu menggunakan mekanisme seleksi yang tertutup untuk memilih yang 3 itu. Kita nggak tahu, masyarakat nggak tahu internal mereka. Jadi kita nggak tahu kapasitas kualitas hakimnya, ya, visi ketatanegaranya bagaimana. Makanya kan hakim MK yang bermasalah itu pokoknya kan dari Mahkamah Agung, hasil dari sistem yang tertutup.
Kalau sistemnya terbuka, nggak mungkin calonnya sembarangan, karena dia harus presentasi, Ya. harus diuji oleh publik kemampuan pemahaman tata negaranya dia, ya. Atau kalau dia diumumkan secara terbuka, orang ada waktu untuk melaporkan apakah dia tuh punya masalah, punya skandal, ya nggak? Ini cara menghindari kita dapat hakim yang kurang baik. Kalau tertutup nggak tahu kita, tertutup udah terpilih, ya kan? Kita nggak pernah tahu isi kepalanya. Kalau Masa? terbuka itu sebenarnya nggak masalah ya. Ya malah bagus. Orang bisa memberikan masukan Ya. dan orang bisa menilai. Walaupun ya mereka memutuskan, tapi kan otomatis dengan terbuka masyarakat tahu, kan nggak boleh asal-asal juga orang kan. Ya. Ada batas kenormalan yang harus dijaga juga, ya. Yang akan memilih itu kan ada batas, ambang batas kenormalan berpikir juga, kewarasan. DPR kadang-kadang ya ya masalah DPR ini kan politis, Ya. Dari yang pro dia. politisnya terlalu tinggi. Nah, presiden pernah juga tidak pernah mengadakan pemilihan terbuka, langsung mengangkat hakim MK. Ya karena politik juga, karena ini teman koalisi, ya kan, mengakomodasi teman koalisi, ya kemudian diangkat, dalam masa itu ditangkap KPK. Jadi kita punya masalah dalam konteks mekanisme seleksi yang kurang standar. Ya. Komposisinya 21 ya. Ya. Presiden konteks politik, DPR pasti konteks politik ya. Tinggal ya. yang agak sedikit. Ya, menurut saya tadi saya bilang sebenarnya Pak Iwan kok nyinyir banget tuh ngomongin dari dulu ini terus. Karena ada yang nanya ya saya jawab. Tapi kita ini tidak ada masalah kalau presidennya itu bagus. Presiden yang bagus akan angkat hakim yang bagus. Ya enggak? Ya. Ya. Kita nggak ada masalah kalau DPR-nya bagus semua. Dia akan angkat hakim yang bagus. Tapi saya bilang, pemilu kita tidak melahirkan malaikat. Ya nggak? Iya. Lalu bagaimana cara membangun sebuah sistem yang membuat bisa mencegah kerusakan? Transparansi. Makanya sistem seleksi hakim itu harus lebih transparan, sehingga orang bisa menilai dan memberikan masukan, sehingga tercegah dari orang-orang yang bermasalah yang jadi hakim. Isi kepalanya kita tahu, ya nggak? Jangan tahu-tahu kita kaget dengan putusannya dia, ya kan? Nah, dia sudah jadi hakim MK sampai umur 70 tahun. Ya kan? Gantinya bukan kalau anggota DPR masih bisa kita ganti 5 tahun, mereka lama berkuasanya. Sekali salah, waduh bahaya kan. Harus ada rekonstruksi mekanisme. Itu kan pidato pengakuan guru besar saya.